Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Berbahagialah orang-orang yang menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa AW Sumur Channel dimanapun berada yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan dan kesehatan di 20 Ramadan ini kita kembali bertemu dalam diskusi publik. Mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Selawat dan salam kehadiran junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa yang berbahagia, belakangan di media-media sosial kembali viral aksi-aksi penistaan terhadap agama, simbol-simbol agama, atau aktivitas yang mungkin tidak dimaksudkan untuk menista, tapi kemudian kita menangkap signalnya bahwa pekerjaan, perbuatan, dan ucapan orang-orang tersebut kemudian itu menyakiti perasaan umat Islam. Saya ingin menyebut ada kasus viral seorang pria di Tasikmalaya misalkan yang menginjak-injak Al-Quran. Kemudian ada remaja di Gorontalo yang memplesetkan lagu Aisyah. Kemudian ada aksi remaja di Nusa Tenggara Barat yang sholat sambil berjoget TikTok. Kemudian ada lagi kemarin kasus dugaan penistaan dengan nasi berlogo anjing atau nasi rasa tersinggung dan terpukul atas kegiatan-kegiatan tersebut. Karenanya saya kira ini fenomena yang kembali marak di belakangan ini. Dan bagi Al-Jamiyatul Wasliyah Sumatera Utara, tentu ini menjadi perhatian yang sangat serius. Sebagai organisasi dakwah yang konsisten untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita tentu wajib dan punya kewajiban untuk kemudian ikut menyuarakan agar aktivitas dan kegiatan ini kemudian, jika nyata-nyata dia melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
tentu kepada mereka harus diberikan hukuman yang setimpal dengan itu. Saya kira kita tentu akan menerima maaf kepada siapapun yang kemudian mengakui kekhilafan dan kesalahannya, tapi tentu bagi mereka juga kita ingin meminta ketegasan aparat penegak hukum agar menindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karenanya petang hari ini AW Sumut Channel kembali menggelar diskusi publik yang mengangkat tema penistaan agama dalam perspektif penegakan hukum. Insya Allah akan hadir dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan juga dari GNPF Sumatera Utara yang insya Allah nanti akan dihadiri oleh Ustadz Haji Tumpal Panggabean MA. Mudah-mudahan diskusi ini kemudian bisa memberikan informasi dan pencerahan bagi semua kita, bagi para pemirsa dimanapun berada. Dan kita percaya bahwa aparat penegak hukum kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, dan meminta mereka untuk menindak tegas siapapun yang melanggar peraturan perundang-undangan. Apalagi kemudian aktivitas itu bisa mencederai dan merusak kehidupan kerukunan umat beragama, kerukunan umat di dalam satu agama. Dan karenanya mudah-mudahan aktivitas dan kegiatan AW Sumut Channel ini senantiasa bisa bermanfaat sebagai jalan dakwah yang ditempuh oleh Al-Jam'iyatul Wasliyah pada saat pandemik seperti ini. Seyogianya kita ingin menggelar dialog ini secara lebih luas dengan dihadiri banyak para ahli, para pakar, termasuk juga tokoh-tokoh umat dan tokoh-tokoh agama, agar semuanya juga bisa merasakan manfaat dari diskusi ini dengan pertemuan secara langsung. Tapi karena situasi pandemik yang sampai hari ini juga masih belum berakhir, mudah-mudahan media dakwah yang kita gunakan secara virtual ini kemudian insya Allah bisa juga mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktu, kesempatan dan ilmunya. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah Ramadan, tetap jaga protokol kesehatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat Puska, Pusat Kajian Keagamaan Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan saya Indra Utama Tanjung yang akan menggiring acara diskusi kita pada hari ini. Temanya seperti yang tertera pada layar kaca, layar monitor Anda, adalah penistaan agama dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia. Sebelum kita beranjak kepada materi, pemirsa, kami juga ingin berterima kasih kepada Koordinator Badan Pusat Kajian Keagamaan Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, pada Bapak Advokat Heru Herianto, SIMH. Beliau adalah kader tulen Al-Jam'iyatul Wasliyah, kader IPA dan Himmah, dan juga hari ini beliau berprofesi sebagai advokat. Dan juga terima kasih kepada Bapak Hendra selaku sebagai direktur AW Sumut Channel, AW Sumut TV insyaallah nantinya ke depan. Oke pemirsa, bagaimana puasanya hari ini? Hari ini adalah puasa Ramadan kita yang ke-18 ya Pak ya. Puasa yang ke-8, yang ke-20. Yang ke-20 mudah-mudahan semoga selalu lancar dan terhindar dari segala mara bahaya, terutama virus yang berkeliaran pemirsa. Oke baik.
Karena judul kita hari ini adalah penistaan agama dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia, kami menghadirkan dua pemateri pada hari ini. Dua pemateri. Yang pertama adalah dari penegakan hukum sendiri, yakni dari Kepolisian Provinsi Sumatera Utara, yang kali ini diwakili oleh Bapak Kombes Pol Dr. Haji Irwan Anwar SIK SHM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau adalah Diskrimum Polda Sumut, pemirsa. Dan yang kedua, pemateri kita, bintang tamu kita hari ini adalah Haji Tumpal Panggabean MA. Beliau adalah Wakil Ketua Umum GNPF Ulama Sumut. Jadi pemirsa, dari awal hingga hari ini kami selalu mengatakan pemateri itu dari dua. Selalu kami mengadakan dua pemateri, bukan satu. Mengapa demikian? Apakah kami ingin mengkontrakan kedua yang tidak? Apakah kami ingin membandingkan kedua yang tidak? Tetapi kami ingin menghadirkan kepada sahabat Puska dimanapun Anda berada, dari dua sudut pandang yang berbeda, ternyata ada satu tujuan yang sama, terutama mengenai penistaan agama ini. Kita sama-sama sepakat bahwa kita mengharapkan tidak adanya lagi penistaan agama di Indonesia. Untuk itu kami hadirkan kedua pemateri ini, pemirsa. Baik, dari sisi KUHP, kami mengutip dari pasal 304. Bunyinya, setiap orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Kategori 5 ini dendanya itu sekitar 2 miliar, pemirsa. Nah, itu dari sisi KUHP. Dari sisi berbeda, dari sisi hukum Islamnya sendiri, kami mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-An'am ayat 108, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Artinya jangan pernah umat Islam memaki sembahan-sembahan agama lain, pemirsa. Seperti itu. Nah, nantinya kedua pasal dan ayat nantinya mungkin barangkali akan diperjelas oleh para pemateri kita pada hari ini, pemirsa. Untuk itu, tidak ingin terlalu lama pembukaan ini, langsung saja saya serahkan kepada pemateri kita, bintang tamu kita, Bapak Haji Tumpal Panggabean MA, Wakil Ketua Umum GNPF Ulama Sumut, untuk menyampaikan isi materinya kurang lebih 15 menit. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berdialog di acara yang disiapkan oleh TV Al-Wasliyah Channel. Insya Allah ke depan akan menjadi TV. Mudah-mudahan ini bisa menambah informasi baru bagi umat Islam khususnya Sumatera Utara, bahwa Al-Wasliyah berkontribusi dalam hal informasi-informasi yang update tentunya, baik itu dalam tataran agama Islam maupun tataran pengetahuan umum tentunya. Kemudian salawat beriring salam kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita dan seluruh keluarga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kami hormati tentu para jajaran pengurus Al-Wasliyah, mulai dari yang dipimpin oleh saat ini Ustadz Dr. Dedi Haji Iskandar Batubara, kemudian juga pemateri dari Polda, kali ini hadir Dirkrimsus ya? Dirkrimum. Sorry. Nah, mudah-mudahan beliau juga bisa nanti memberikan pencerahan yang lebih baik terhadap penegakan hukum tentunya. Dalam perspektif Islam, penistaan agama ini final bahwa nggak perlu kita bahas panjang-panjang karena hukumnya halal darahnya. Jadi kalau ini yang mau kita angkat, maka nanti ini berpotensi menjadi pemantik lagi kemarahan sahabat-sahabat, saudara-saudara umat muslim yang sedang meredam rasa marahnya ketika mungkin aduannya belum terproses, ketika mungkin tuntutannya belum tertangani dengan baik dalam versi mereka yang menuntut.
Tapi yang paling menjadi catatan bagi kita, penistaan agama ini marak semenjak kasus Ahok. Tidak bisa dipungkiri, kasus Ahok itu adalah pemantik yang sangat dahsyat. Bahkan spektrumnya sampai sekarang nggak hilang. Semua gerakan-gerakan umat Islam belakangan ini, ormas-ormas Islam, terlebih-lebih GNVF, itu jauh dipantik dari sana. Itu hanya, kalau dari perspektif kami gerakan umat Islam itu sepele, Pak Dir. Ada penanganan yang tidak seimbang. Ketika umat Islam merasa agamanya dilecehkan, kemudian dilakukanlah proses hukum yang berlaku, hukum positif tentunya, maka umat Islam melaporkan saat itu. Dilaporkan, ditunggu, responnya tidak kelihatan, ditunggu, tidak kelihatan, baru aksi. Setelah ada aksi, ada pressure, maka mulailah dilihat, mulailah diselidikin. Kemudian, tapi tidak terus juga menghasilkan yang seperti yang diinginkan. Maka pressure itu semakin kuat, tapi pemerintah ketika itu malah sangat kentara keberpihakannya kepada hal-hal sebenarnya yang tidak perlu dilakukan pemerintah. Saya kasihan melihat ketika itu Polri posisinya adalah sangat dilematis. Tapi sayangnya waktu itu Polri hanya diperalat. Cenderung itu yang kami tangkap dalam perspektif kami yang melihat dan mengalami kasus ini. Maka umat Islam ketika itu bersatu, menyatukan semua rasanya, persaudaraannya untuk membela agamanya. Itu yang membuat perasaan umat Islam ini sekarang sangat sensitif kepada penistaan-penistaan ini. Kalau dahulu mungkin ketika ada penistaan masih mudah diabaikan, tapi kalau sekarang begitu muncul penistaan, maka dalam hitungan menit saja maka akan tersebar di medsos, maka akan semua marah. Ketika kemarahan itu dituangkan dalam bentuk yang positif, dilakukan pelaporan, maka sayangnya ini tidak tertangkap kemarahan ini dengan baik oleh teman-teman penegak hukum. Ini yang membuat semakin kemarahan itu akhirnya menumpuk, akhirnya ini ibarat api dalam sekam. Kita masih ingat persis bagaimana kasus Tanjung Balai. Itu hanya hitungan waktu yang sangat singkat, kemarahan itu menumpuk karena sudah ditumpuk selama ini. Begitu kemarahan itu menumpuk, ada pemantiknya lagi, maka dia meledak. Tentu Sumatera Utara adalah daerah yang sangat sensitif ketika berbicara terhadap agama. Ini yang seharusnya menjadi perhatian lebih kepada pihak kepolisian tentunya, agar melakukan langkah-langkah lebih preventif dibanding daerah-daerah lain. Kita menginginkan ada sebuah terobosan baru di kepolisian itu. Ketika ada kasus yang dilaporkan, tidak perlu dengan fisik saja harusnya. Cukup dilaporkan dengan online, dengan website pengaduan, orang melapor, kirim gambarnya, kirim buktinya, maka kepolisian harus bisa mengejarnya, menindaknya sebelum ini lebih tersebar di masyarakat. Ketika ini tersebar di masyarakat, tapi belum ada tindakan dari kepolisian, maka inilah yang menjadi potensi pemantik di kemudian hari. Apalagi kalau sudah dilaporkan, tidak ada kasus, tidak ada penyelesaiannya, tidak ada pemanggilan dan tidak ada pemeriksaan, hanyut begitu saja. Ini akan tentu menjadi sangat disayangkan oleh kita umat Islam kepada penegak hukum. Kita sangat berharap ada upaya lebih dibanding daerah-daerah yang tidak sesensitif Sumatera Utara. Sumatera Utara ini kalau terjadi kerusuhan antar agama, maka ini chaosnya sangat besar dampaknya. Jadi maka kami dari GNVF selama ini melakukan komunikasi intens dengan ormas-ormas yang ada di Sumatera Utara. Kita tidak ingin teman-teman ormas lain itu terpancing lalu melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Tentu ini sangat merugikan kita umat Islam. Semarah apapun kita, sebenci apapun kita kepada penista itu, tapi ada salurannya yang harus kita lakukan secara positif. Biar kita beri kesempatan penegak hukum untuk menanganinya dengan baik. Tapi kalau penegak hukum tidak bisa menanganinya dengan baik, ya kita harus turun ke jalan untuk melakukan pressure. Karena turun ke jalan itu adalah bagian yang masih dibolehkan dalam undang-undang.
Jadi jangan marah kalau umat Islam turun ke jalan beramai-ramai menuntut penista tadi. Karena itu dibolehkan dalam undang-undang. Nah, kemudian kalau juga turun ke jalan juga tidak ada tanggapan, maka ini akan menjadi semakin panas dan inilah yang akan berpotensi menjadi konflik sosial. Catatan terpenting kami adalah terkait penegakan hukum ini adalah penegak hukum harus melakukan langkah-langkah yang konkret dan cepat. Karena informasi yang beredar itu secepat medsos itu. Kita nggak bisa hitung hari, hitung menit bahkan. Pada saat yang bersamaan begitu satu di-share, maka ribuan juga ter-share, maka mungkin puluhan ribu ter-share, maka mungkin akan jutaan ter-share. Pada saat yang sama, emosi, semua yang mendapatkan itu emosi. Siapa yang nggak emosi ketika agamanya dihina? Siapa yang nggak emosi ketika rasulnya dicaci maki? Panutannya dikata-katain dengan tidak baik? Pastilah terpancing emosinya. Sebejat apapun akhlak dia, tapi ketika menyentuh agamanya, maka dia akan marah semarah-marahnya. Maka ini harus ditangkap positif oleh penegak hukum. Ketika ada laporan, harusnya tidak berbentuk laporan saja. Begitu ada itu di media sosial itu muncul, maka ada langkah preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi kami dari GNPF Ulama Sumatera Utara khususnya, tapi umat Islam Sumatera Utara sangat menginginkan ada upaya baru dari Polda khususnya membuat sebuah penanganan cara baru yang cepat dan tanggap terhadap pengaduan-pengaduan kasus penista agama ini. Tidak hanya untuk umat Islam. Ketika agama lain juga dinista, lakukan hal yang sama. Islam itu hanya menuntut keadilan. Keadilan itu dilakukan. Ketika keadilan itu dilakukan, Islam akan tenang. Kita nggak akan menuntut dengan cara agama kita, dengan hukum Islam. Dengan kalau ini yang kita lakukan, maka selesai sudah. Banyak para mujahid yang siap untuk eksekusinya. Tapi ini sengaja memang tidak dilakukan. Di sini kesadaran umat Islam menahan emosinya, walaupun ini dibenarkan dalam agama. Tapi kita tahu kita hidup di tataran hukum, di negara hukum, maka hukum yang kita minta menyelesaikannya. Itulah catatan terpenting kami. Di sini ada Pak Dir, mungkin Pak Dir bisa nanti menangkap banyak hal yang kalau kita lihat satu persatu case banyak. Tapi secara umum semua masalahnya adalah kecepatan penanganan, kecepatan responsif, dan kemudian adalah penanganan yang adil, tidak diskriminasi, tidak melihat siapa golongan mana yang melapor, tapi dia melihat bahwa ini adalah kasus penista agama. Demikian mungkin sementara pengantar diskusi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Tumpal Panggabean. Cukup lugas, cukup tegas sekali materi yang disampaikan. Pemirsa, kami mengutip pendapat Ar-Razi tahun 1985. Beliau mengatakan dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib, menilai bahwa secara implisit ayat Quran surah Al-An'am ayat 103 Quran surah Al-An'am ayat 108 tadi mengatakan bahwa ayat itu merupakan peringatan agar dalam berdakwah tidak terjebak dalam tindakan yang tidak bermanfaat, sekaligus merupakan ajakan umat Islam agar tidak bertindak layaknya orang bodoh. Pemirsa, bahwa penistaan agama itu tidak hanya dilakukan oleh satu arah, artinya dari luar ke dalam, tetapi juga ada orang dalam yang menistakan agamanya sendiri begitu. Ada juga mungkin barangkali sesama saling menistakan ini begitu. Ada juga di antara kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada beberapa para pendakwah dai kita, ustaz kita, ulama-ulama kita yang notabene-nya beliau mantan pendeta yang dengan sigap mengatakan dengan sigap bahkan terkesan mengejek agama lain, pemirsa. Nah, itu nanti mungkin barangkali bisa kita minta pendapat dari utusan GNPF hari ini. Dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengutip dari CNN Indonesia bahwa banyak negara yang masih mempertahankan hukuman bagi para penista agama. Salah satunya adalah Iran dan Saudi Arabia. Kedua negara ini memberlakukan hukuman mati bagi oknum yang menghina nilai-nilai tokoh agama, bahkan pimpinan negara.
Bahkan negara barat sendiri pemirsa, yang notabene-nya kita yang tersirat di pikiran kita negara-negara barat itu adalah negara liberal, tetapi ada beberapa negara yang masih mempertahankan hukum-hukum mengenai penistaan agama ini. Contohnya seperti Jerman pada pasal 166 KUHP maksudnya. Oke. Untuk itu pemirsa, tidak perlu perpanjang kalam lagi. Mungkin langsung saja kami serahkan kepada pemateri kita yang kedua, Bapak Diskrimum Polda Sumut, Bapak Haji Irwan Anwar. Kami silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari Polda Sumatera Utara sangat berterima kasih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir di lokasi ini, tempat ini, untuk melaksanakan diskusi terkait dengan dialog publik penistaan agama dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia. Mungkin kami tambahkan, dalam kacamata polisi selain penegakan hukum adalah untuk dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di studio maupun pendengar sekalian, dalam kacamata tugas Polri, kes-kes penghinaan terhadap agama atau tokoh agama atau terhadap artefak yang bernuansa keagamaan itu sangat menjadi prioritas. Kenapa? Karena kes ini walaupun awalnya hanya melibatkan 1-2 orang, kemudian gelindingannya bisa kemudian mengakibatkan terjadinya kerusuhan, menjadi chaos seperti yang pernah terjadi di wilayah kita di Sumatera Utara, khususnya di Asahan ya? Ya, Tanjung Balai. Tanjung Balai pada tahun 2016 silam. Catatan saya, alhamdulillah bahwa pasca kejadian di Tanjung Balai, khususnya di wilayah hukum Sumatera Utara ini, tidak pernah ada lagi kasus-kasus yang berbau penistaan agama. Namun yang menjadi poin kita bahwa walaupun kejadian penistaan itu tidak terjadi di wilayah hukum Sumatera Utara, namun dampaknya juga bisa terjadi di wilayah kita. Kira-kira begitu. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh moderator tadi, KUHP yang disampaikan tadi itu KUHP, RUU KUHP ya, belum disahkan. Ya, jadi yang sekarang ini yang menjadi acuan ketika terjadi penghinaan terhadap agama, terhadap golongan tertentu dan masyarakat tertentu adalah KUHP yang berlaku, yaitu pasal 156. Ya, ketika dia terjadi kepada kelompok golongan tertentu itu diterapkan pasal 156. Kalau terhadap agama tertentu maka acuannya kepada pasal 156 ayat 1. 156 huruf A. Ya, huruf A di KUHP. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan juga terkait dengan aturan hukum terhadap penghinaan itu bisa ditujukan kepada pribadi, bisa kepada penguasa, bisa kepada suku dan etnis tertentu, agama dan antar golongan. Jika penghinaan terhadap pribadi itu acuannya kepada pasal 310 atau 311 KUHP. Ini adalah delik aduan. Penyidik atau Polri bisa melakukan aktivitas penyidikannya berawal dari adanya aduan atau laporan. Berbeda dengan penghinaan terhadap penguasa, suku, etnis, agama, dan antar golongan. Itu adalah delik murni. Sama dengan misalnya kasus pembunuhan, kasus pencurian, dan lain-lain sebagainya. Tidak perlu ada laporan. Ya. Ketika polisi mengetahui terjadi perbuatan penghinaan terhadap penguasa, suku, ras, etnis, agama, dan antar golongan,
maka tidak perlu tunggu laporan lagi. Kira-kira begitu. Terhadap penguasa itu bisa diterapkan pasal 208 dan 207 KUHP. Terhadap suku, suku dan etnis itu selain dikenakan pasal Undang-Undang ITE pasal 28 Informasi dan Transaksi Elektronik, juga dapat dikenakan aturan sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Anti Diskriminasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Itu juga delik murni, delik biasa. Sama juga dengan penghinaan terhadap agama dan antar golongan, semua adalah delik murni. Penyidik atau anggota polisi bisa melakukan upaya kepolisian dalam rangka penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Itu terkait dengan aturan hukum. Selain itu, yang perlu saya sampaikan di sini adalah seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa aturan-aturan ini sudah diadopsi di dalam rencana Undang-Undang KUHP. Ya, seperti dicontohkan tadi di beberapa negara lain itu masih tetap ada. Nah, kita di undang-undang yang berlaku sekarang, aturan ini masih ada, dan dalam RUU KUHP juga tetap ada di pasal 304 tadi sudah disebutkan sampai dengan 307 kalau tidak salah. Kemudian selain itu ada Dekret Presiden Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap agama. Ini juga menjadi piranti dalam melakukan penegakan hukum. Tentu ini semua adalah turunan dari undang-undang kita, dari konstitusi, di mana disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Itu aturan-aturan hukumnya, Mas. Kemudian wadahnya, selain wadah penegakan hukum, juga ada wadah yang dibentuk oleh pemerintah untuk, ya mungkin bahasa saya semacam cooling system. Pemerintah membentuk Majelis Ulama Indonesia, MUI. Itu semua diperuntukkan untuk bagaimana mengelola agar kehidupan beragama di Indonesia bisa berjalan aman dan tertib. Satu lagi, yakni ada surat keputusan bersama antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan surat bagaimana tentang tata cara mendirikan rumah ibadah. Karena harus kita maklumi bahwa proses pendirian rumah ibadah ini di beberapa titik di wilayah negara Republik Indonesia ini juga sering menjadi persoalan tersendiri. Ya. Selanjutnya poin yang ingin saya sampaikan adalah saya terima kasih tadi sudah disampaikan ada kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Itu akan terima kasih koreksi terhadap kinerja kepolisian. Nah, ini akan menjadi semacam evaluasi agar kita bisa sama-sama bekerja lebih baik di kedepannya, di tahun-tahun berikutnya, pokoknya di masa-masa berikutnya. Mungkin sekedar catatan bisa dibuka di internet bahwa misalnya di case Pak Ahok itu bukan penghinaan terhadap agama, tetapi penghinaan terhadap golongan. Di situ disebutkan Pak Ahok dipersalahkan dalam kalimatnya, elit-elit politik sering menggunakan ayat Al-Maidah untuk kepentingan. Jadi elit-elit politiknya bukan, tapi itu udah case lalu. Itu mungkin persepsi yang berbeda, tetapi dalam amar putusan yang dihukumkan kepada Pak Ahok itu mungkin bisa saya juga baru baca tadi malam, oh ternyata bukan penghinaan terhadap agama, tetapi penghinaan terhadap golongan, karena di situ elit politik yang disasar.
Ya, itu mungkin yang saya dapat ketahui dari. Tapi itu catatan bagi kami dan menjadi pelajaran untuk kita ke depan bagaimana menjalankan konstitusi bernegara bisa lebih baik. Kemudian akhir-akhir ini seperti pengantar tadi, bahwa kasus-kasus penghinaan terhadap agama itu bukan saja dilakukan oleh umat dari yang berbeda agama, tetapi dilakukan oleh umat dari agama itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya Alamboan, warga Nusa Tenggara Timur, yang mempertanyakan dan menyangkal tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Itu kemudian dalam vonis 1-2 minggu yang lalu itu dipidana selama 6 bulan penjara. Kemudian di contoh-contoh yang lain yang masih hangat di media, mungkin misalnya Ria Ernawati, warga Lombok yang melakukan aksi goyang TikTok dalam melaksanakan sholat, itu sudah ditangkap pada tanggal 4 Mei beberapa hari yang lalu. Kemudian Hatta Halilintar, YouTubers, itu juga dilaporkan karena dianggap melecehkan tata cara sholat. Dan contoh lain seperti yang diutarakan tadi, misalnya 3 remaja Gorontalo, kemudian camat di Kota Madya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dianggap melarang kegiatan sholat karena alasan pandemi corona. Itu kemudian dipersoalkan oleh mungkin masyarakat di wilayah Parepare sana. Satu sisi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa alhamdulillah di wilayah Sumut ini, di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang menjadi wilayah tugas kami di Polda Sumatera Utara, itu belakangan ini alhamdulillah tidak terjadi kasus seperti yang menjadi materi dialog kita pada sore hari ini. Mungkin itu kira-kira yang dapat saya sampaikan pada sesi kedua ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan. Pemirsa, seorang bijak mengatakan bahwa tentara tugasnya adalah untuk membasmi kejahatan. Polisi tugasnya adalah untuk menghukum kejahatan. Tetapi warga negara, kita semua umat beragama, tugasnya adalah untuk mencegah terjadi kejahatan tersebut. Jadi tidak ada istilah saling lempar bola panas di sini. Oke, baik pemirsa. Beberapa kasus yang cukup nyentrik mengenai penistaan agama ini, beberapa di antaranya adalah yang tak bisa kita pungkiri. Kasus yang pertama kali nyentrik itu adalah kasusnya Ahok. Demo 4 November 2016 hingga terjadinya 212 dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya kasus tersebut ditunggangi oleh beberapa elit politik, bahkan hingga sampai kepada pilkada, pemirsa. Dan tak terkecuali juga di Sumatera Utara. Kedua, ada ibu-ibu di Tanjung Balai yang mengaku terganggu akibat suara azan, akhirnya dipenjara 1 tahun 6 bulan. Ketiga, kasus Bu Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan ayahnya Soekarno, dan itu dapat diselesaikan dengan video klarifikasi, artinya tidak dihukum. Begitu juga dengan Andrea Taulani yang cukup dengan silaturahmi ke kantor Majelis Ulama Indonesia, selesai perkara. Nah, bagaimana dengan yang lain, pemirsa? Artinya di satu sisi kita terlalu kuat untuk menekan, tetapi di sisi lain kita terlalu seakan-akan melonggar-longgarkan seperti itu. Nah, hal ini nantinya mungkin barangkali kita akan mintai keterangan dari pemateri kita, terutama dari Bapak Tumpal Panggabean, utusan dari GNPF Ulama Sumut.
Oke Bapak, ada pertanyaan ini dari netizen kita yang sudah kita kumpul. Bagaimana pendapat Bapak? Ini pertama kepada Bapak Tumpal dulu nih. Mengenai seorang dai, seorang penceramah, seorang pendakwah, mantan pendeta yang suka sekali menghina agama lain. Bahkan mengatakan, mohon maaf kepada pemirsa yang bukan beragama muslim, kami harus terlihat vulgar bahasanya agar sampai tujuannya seperti itu, agar tidak gantung. Hingga menghina agama lain, mengatakan pakai kolor kok disembah-sembah dan lain sebagainya begitu. Nah, apakah ada dalam Islam diajarkan seperti itu? Nah, bagaimana kira-kira tanggapan Bapak Tumpal Panggabean? Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu sangat kita sesalkan kalau ada dai lalu di dalam ceramahnya dia menghina agama lain oleh karena mungkin dia adalah mu'alaf, pernah beragama tersebut dan dia tahu persis mungkin semua aturan di agama itu secara detail, lalu sekarang dia bandingkan dengan agama barunya, lalu terkesan menghina agama sebelumnya. Tentu ini adalah hal yang tidak dibenarkan dimanapun. Di dalam Islam pun tidak dibenarkan bahwa dai itu harus bisa menyampaikan kebenaran dalam arti kata yang harus menyejukkan dan betul-betul bisa mengakvis semua orang. Bukankah Al-Quran itu diturunkan adalah untuk menjadi petunjuk, hudal linnas. Lalu kalau Al-Quran itu tidak pernah menghina agama lain, lalu kenapa kita selaku penceramah, selaku wakil yang menyampaikan, terlalu berani kita menghina agama orang lain? Dalam Islam kan jelas konteksnya adalah lakum dinukum waliyadin. Betul. Ya sudah, bagi kamu agamamu, bagiku agamamu. Ini jelas sekali nggak multitafsir. Jadi kalau hal yang tidak multitafsir ini semua orang sependapat. Tentu kalau ada orang-orang tersebut itu sangat disayangkan. Kita pun tidak membelanya, kita pun tidak memberi tolerir untuk itu. Maka ini juga himbauan autokritik buat kita para dai, buat para ustadz, buat para asatis yang selalu ada di tengah-tengah umat menyampaikan kebenaran. Nggak perlu kita memburukkan agama lain untuk memperlihatkan kita lebih baik dari agama itu. Nggak perlu. Karena agama ini cukup baik, cukup mulia, mau ditinjau dari sisi apapun. Lalu buat apa? Buang energi. Lalu buat apa mengganggu orang? Nggak akan lebih sempurna penyampaianmu ketika kau burukkan agama lain. Tapi jauh lebih sempurna penyampaianmu ketika kau angkat nilai-nilai yang ada di Islam itu. Jadi pemirsa yang menanyakan ini, tentu ini kami sangat menyayangkan dan kita semua umat Islam menyayangkan kalau ada dai, kalau ada ustadz menyampaikan itu. Himbauan bagi kita para ustadz, para asatis melalui acara ini, tolong ke depan jangan pernah ada di antara kita yang sampai menista agama lain. Kalau kita saja para dai, para ustadz menista agama lain, bagaimana para umat di bawah? Kita kan tugas kita memberikan pencerahan kepada umat-umat muslim agar mereka bisa menjalankan agama ini dengan baik tanpa mengganggu agama lain. Agar mereka bisa menjalankan syariat ini dengan baik tanpa menjelekkan syariat orang lain. Karena bagi kita ada lakum dinukum waliyadin, pagar yang sangat tegas dan jelas. Itu yang menjadi catatan kita, autokritik kita. Para umat Islam, khususnya para dai, para ustadz yang selalu setiap saat berceramah menyampaikan ayat-ayat Allah di luar. Kami sangat bangga kepada sahabat para ustadz sekalian yang terus giat menyampaikan kebenaran, mengajak untuk umat untuk tetap di syariat Allah ini. Tapi jaga yang satu itu, jangan sampai pernah melanggar rambu yang sama sekali tidak ada artinya bagi kita, sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kebaikan yang disampaikan, malah jauh lebih mendegradasi kebaikan tema yang sedang Anda bawa. Harusnya tema itu duduk di hati mereka, tapi begitu ending itu sampai, kalimat itu sampai, buyarlah. Maka mereka tanya, kenapa ini Ustaz? Kenapa ini kok sampai begini? Apalagi agama lain yang mendengar. Pasti dia tersinggung, sama persisnya ketika kita tersinggung mendengar agama kita dihina orang lain. Ya, terkait tadi itu terkait dengan di internal kita atau para dai yang beberapa kita kenal, kita tahu persis ada beberapa orang yang sering menyampaikan itu, dan kita juga kalau kita ketemu kita ingatkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian terkait dengan menyikapi tadi yang disampaikan Pak Dir tadi, bahwa
putusannya adalah sebenarnya penodaan agama, bukan golongan. Jadi ini hanya koreksi, putusannya itu jelas dibacakan hakim itu adalah penodaan agama, yaitu agama Islam, bukan golongan. Jadi yang itu tadi tidak menjadi putusan dia. Boleh dicek lagi, saya sudah lagi cek tadi bahwa itu putusannya adalah penodaan agama. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Kita juga jangan terlalu buang-buang waktu untuk masalah itu kan, sebab juga sudah diputuskan. Ya. Gitu. Artinya tidak ada gunanya lagi, saya pikir ya cukup jadi barometer aja gitu ke depan. Nah, lantas Bapak bagaimana kira-kira dengan permasalahan yang cukup vital, katakanlah seperti konsep kafir dalam agama Islam gitu kan, juga mengucapkan dilarang mengucapkan selamat kepada agama lain kalau hari besar gitu kan. Nah, itu kan jelas tertera dalam Al-Qur'an, Bapak. Nah, hari ini dengan adanya media sosial, jadi video ceramah para dai, para ustadz kita itu bukan hanya umat Islam nih yang mengkonsumsi begitu. Juga banyak agama-agama lain yang mengkonsumsi gitu. Nah, lantas bagaimana tanggapan ustadz mengenai hal ini gitu? Artinya hal-hal yang cukup vital ini diketahui oleh umat lain gitu. Apakah nantinya tidak akan menciptakan perasaan menyinggung nih gitu, atau bagaimana gitu, Ustaz? Dulu konsep kafir, kata-kata kafir ini, kalau kita ambil kata-kata kafir yang menjadi contohnya, tidak pernah menyinggung perasaan oleh umat di luar Islam. Tapi pasca pertikaian kemarin, terbentuklah dua polarisasi yang sangat kental dan sangat kentara. Ini yang menyebabkan akhirnya sensitivitas di dua belah pihak ini sangat tinggi. Kalau dulu toleransinya yang sangat tinggi, sehingga begitu ada orang salah udah tutup, lupakan, jangan disebar. Jadi kita sebenarnya juga bagian dari yang memantik emosi itu. Ketika kita dapat sebuah capture penodaan agama, lalu kita ikut menyebarkannya, maka sebenarnya pada saat yang bersamaan kita memancing dan mengajak amarah yang bersamaan. Dan ini sebenarnya juga tidak dibolehkan di dalam Islam. Tapi kalau kita memang keberatan dengan ini, ada jalurnya. Kita lebih baik ketemu dengan pengacara Al-Wasliyah, lalu menyampaikannya dengan baik. Tolong, Al-Wasliyah selaku ormas Islam terbesar di Sumatera Utara, ini suara saya selaku umat Islam. Tolong ini sampaikan ke jalur yang baik, daripada Anda share di grup yang ada di handphone Anda. Bayangin, ada 5-10 grup di share yang isinya 100-200, terus sampai ke 5-10 grup. Pada saat yang bersamaan, isi grup tadi, kalau nuansanya sama 20% saja, bayangkan. Terus, kapan berhentinya? Nah, itu yang menjadi catatan. Kafir itu kan sebenarnya tidak ada hal yang, kalau dalam perspektif bahasa, kafir itu kan sesuatu yang orang di luar Islam atau orang yang ingkar. Jadi kalau ini yang mau kita pertentangkan, ini sudah masuk kepada substansi daripada ajaran itu tadi. Ketika bicara substansi, kita tidak bisa tawar-menawar di sini. Nggak akan mungkin kita ganti itu kafir itu menjadi sebuah kata non-muslim. Nggak mungkin. Jadi kalau tadi kaitannya mengucapkan ucapan selamat Natal, ini tentu juga masuk kepada konteks yang sangat prinsipil. Ketika kita mengucapkan selamat hari Natal tadi kepada agama lain, sama ketika kita analoginya adalah coba dia suruh mengucapkan 2 kalimat syahadah. Itu kan sama-sama kalimat. Apa bedanya? Ketika orang kalau Anda anggap saya terlalu moderat, terlalu ekstrim, sekarang kita balik deh, gitu. Anda sekarang coba dong ucapin 2 kalimat syahadat. Ya, gantian. Berani nggak? Tentu pasti dia menolak. Jadi ini yang kita maksud dengan bijaklah dalam melihat situasi ini. Tentu memang nggak bisa dipungkiri dengan saya katakan ada kronologi yang memancing emosional ini sangat sensitif. Inilah tugas kita berikutnya, meredam ini kembali, mencairkan situasi ini kembali agar kita masuk kepada fase-fase sebelum ada polarisasi yang besar ini. Karena kita tahu juga ending dari polarisasi ini tidak terlalu baik bagi umat. Bagi kita umat Islam, bagi kami yang bergerak di pergerakan ini, bagi GNPF, tidak ada baiknya polarisasi yang ada sekarang. Mereka yang memanfaatkan situasi, mereka yang memanfaatkan umat, mereka yang mengambil hasilnya, umat ditinggalkan. Nah, umat yang harus kita ajak ini untuk lebih dewasa melihat ini, tidak hitam putih, tapi dewasa melihat adakah ini muatannya seperti apa agar kita bisa bersikap lebih baik.
Terima kasih Bapak. Khusus untuk Sumatera Utara, Al-Jam'iyatul Wasliyah berdiri di Sumatera Utara dan besar di Sumatera Utara. Maka kami meyakini bahwa sesuai dengan namanya, Al-Jam'iyah yang menghubungkan, yang menghubungkan antara kedua belah pihak. Maka Al-Jam'iyatul Wasliyah diharapkan nantinya ke depan bisa mendamaikan kedua hal yang berbeda tersebut. Bisa mempertemukan kedua hal yang berbeda tersebut. Seperti halnya hari ini kami dudukkan bersama di sini GNPF dan kepolisian. Oke, baik Bapak. Bapak, kami ini ada pertanyaan ini untuk Bapak Irwan Anwar nih, mengenai apakah atas dasar Kamtibmas penegakan hukum dan penistaan agama itu bisa dilonggarkan, Bapak? Kami persilakan, Pak. Memang apakah atas dasar Kamtibmas? Iya, penegakan hukum itu bisa penegakan hukum dalam penistaan agama bisa dilonggarkan gitu. Oke. Baik, terima kasih. Dalam konsep hukum yang berlaku di negara kita itu harus kita akui ada yang ujungnya sampai ke pengadilan, dihukum, kemudian dilakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, kemudian kembali lagi ke masyarakat, hidup normal seperti biasa. Ada juga yang kemudian dilakukan pembinaan lebih awal tanpa melalui tahapan-tahapan yang dimaksud. Nah, itu juga kemudian dikembalikan kepada masyarakat, tapi sepenuhnya atas kesepakatan para pihak. Misalnya terjadi kasus penganiayaan misalnya antara A dan B, kemudian sambil jalan penanganan kasusnya mereka kemudian melakukan perdamaian, itu memang agak longgar dalam artian ketika manfaat perdamaian situ sudah tercapai, itulah kemudian menjadi hukum bagi mereka, aturan hukum bagi mereka berdua, bagi kedua belah pihak, bahwa case ini sudah dianggap selesai. Kembali kepada topik, misalnya penistaan terhadap agama juga tidak kurang-kurang. Misalnya case yang di Nusa Tenggara Timur itu seorang tokoh agama di sana mengatakan dalam case seperti si anak ini bukan penegakan hukum yang diperlukan, tetapi edukasi. Case yang di Parepare misalnya terhadap ibu camat itu juga mendapatkan pembelaan dari Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan bahwa apa yang dilakukan oleh sang camat itu benar. Jadi longgar atau tidak longgarnya tergantung kesepakatan para pihak yang berselisih dalam case apapun. Misalnya yang masih dalam batas toleransi untuk dilakukan yang namanya restoratif justice, penyelesaian hukum di luar pengadilan. Mungkin kira-kira itu poinnya. Jadi artinya Pak, tidak semua kasus penistaan agama itu harus diselesaikan di pengadilan begitu Pak ya? Dalam banyak kasus, bukan hanya soal penistaan agama, itu ada yang diselesaikan melalui jalur pidana, ada juga yang tidak. Sepanjang misalnya pelapor keberatan untuk dilakukan menuntut agar case itu dilanjutkan sampai ke pengadilan, maka itulah yang akan ditempuh. Oke. Seperti itu, oke, baik Pak. Lantas Pak, ini ada juga lagi pertanyaan. Jika dilihat secara seksama, kasus penistaan agama ini mencuatnya dari media sosial sehingga mudah sekali viral. Bagaimana jika ada orang yang menyebarkan kasus penistaan agama? Apakah ia juga bisa dihukum atau bagaimana? Sebab ada kita lihat di berita salah seorang dosen yang menyebarkan video penistaan agama yang tersandung kasus Undang-Undang ITE, menyebarkan kebencian. Ya. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini?
Baik, penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap orang, penguasa, antar golongan, suku, ras, etnis dan sebagainya itu bisa terjadi di dua area. Bisa terjadi di area offline di kehidupan di masyarakat, bisa terjadi di dunia maya. Oke. Ya. Dan semua bisa diproses. Ada aturan hukum yang melakukan penistaan terhadap pribadi penguasa suku, etnis dan antar golongan agama termasuk di sini. Yang terjadi di dunia offline itu ada hukumannya. Berikutnya yang terjadi di dunia maya juga ada hukumannya, ada aturan hukumnya. Jika terjadi di dunia maya, maka yang diterapkan adalah undang-undang ITE. Semisal begini, saya di tempat ini melakukan perbuatan penyebaran atau penistaan terhadap agama, kira-kira begitu. Kemudian ada satu atau dua orang yang kemudian mengambil gambar, memvideokan, kemudian memviralkan. Nah, maka saya dapat dijerat dengan undang-undang di offline ya, yang menyebarkan melalui internet itulah yang kemudian dikenakan undang-undang ITE. Artinya yang menyebarkan juga bisa kena. Ya, betul, menyebarkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas keterangannya. Ini kita kembali lagi kepada Bapak Tumpal Panggabean nih. Mengenai GNPF ini. Ini ada netizen kita yang bertanya, Pak. Ini sebenarnya cukup cukup keras kalau menganggap ini. Cuma ini harus kami sampaikan, Pak. Bagaimana harus kami sampaikan seperti itu. Ya. Ini mengenai GNPF sebagai sebuah ormas udah macam polisi syariah katanya, Pak. Nah, ini bagaimana ini? Dan mereka mengklaim mewakili umat, padahal banyak sekali ormas yang ada di umat Islam ini begitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak ini, Pak? Ya, jadi begini. Kalau di dalam perjuangan itu tidak mungkin kita akan menjadi nilai positif semua. Tentu orang-orang yang tidak sepaham dengan kita pasti akan melihat perjuangan itu adalah bagian yang tidak sempurna. Maka dia akan lihat dalam perspektif dia. Polisi syariah kan coba lihatlah. GNPF itu kan lahir dari ormas. Dulu GNPF itu namanya GAPAI, di Sumut ini GAPAI, Gerakan Anti Penista Agama Islam. Itu yang kita deklarasikan dulu dari 50-an lebih ormas. Semua perwakilan ormas di sana. Lalu mungkin orang tersebut tidak ada di sana, ya kita Allahu a'lam. Tapi semua perwakilan ormas di sana. Lalu inilah yang menjadi leading sektor semua gerakan karena ketika itu fokus kepada suatu tema. Saking kerasnya arus ini, maka ini berubah sampai namanya GNPF. Dan GNPF itu kan sebuah gerakan saja. Sebuah gerakan yang siapa saja boleh ada di sana. Kita-kita yang ada di sana adalah bukan mengklaim itu punya kita, tidak. Justru kita mengajak dalam setiap aksi, setiap kegiatan kita mengajak seluruh umat Islam. Ayo, gitu loh. Kalaupun di sini tidak sempurna, ayo kita sempurnakan. Tidak semua Al-Wasliyah saja yang begitu lama dan begitu tua. Anda lihat sendiri bagaimana dinamikanya. Apalagi GNPF yang baru seumur jagung, langsung naik ke posisi yang diperhitungkan ketika itu di dalam gerakan. Nah, tapi ini tentu menjadi tantangan bagi kita. Saudaraku yang menyatakan hal tersebut, kami undang saudara untuk datang ke GNPF. Ayo kita barengan. Ayo sampaikan apa hal yang menurut Anda tidak baik, tapi kita sampaikan di dalam, bukan di luar. Ayo, bawa tuh, mau berapa bab buku kesalahan yang menurut Anda lihat dari gerakan ini. Itu sarana bagi kita untuk memperbaiki gerakan. Justru kita senang ketika ada orang kritik, sepanjang kritik itu di dalam, bukan di luar. Ketika di dalam dia akan membangun, ketika di luar dia akan menghujat. Nah, itu dia perspektifnya. Maka sah-sah saja orang mengatakan seperti itu, tapi yang paling penting GNPF itu tidak ormas. GNPF itu hanya nama yang dideklarasikan dari golongan-golongan ormas. Tidak ada akte pendiriannya. Jadi apa namanya, Pak, kalau bukan ormas?
Ya komunitas kah, apa, perkumpulan atau bagaimana? Katakanlah kalau dia sekber, atau katakanlah dia kalau di perusahaan dia namanya mungkin holding, tapi dia tidak punya legalitas hukum. Tapi orang-orang yang mewakili ormas-ormasnya ketika berkumpul bersama, ayo, kan nggak mungkin kita bawa nama Al-Wasliyah. Di situ dulu ada Al-Wasliyah, ada Muhammadiyah, ada NU, ada PII, ada HMI Muda, ada semua hampir gerakan itu ada di sana. Lalu pakai nama apa nih? Ya sudah, kita ambil saja nama baru yang bisa mengakomodir semua elemen yang ada. Makanya waktu itu kita ambil GAPAI. Oke, baik. Lantas Pak, bagaimana anggapan misal GNPF kan bukan ormas, bukan organisasi kemasyarakatan, kok malah katakanlah mendesak para penegak hukum nih. Nah, akte pendiriannya nggak ada. Itu bagaimana, Pak? Ya, begini. Ketika orang lain diam, ketika ormas-ormas lain diam, maka siapa yang harus bersuara? Kenapa negara ini carut marut? Karena orang-orang baik ini selalu diam. Jadi orang-orang baik ini kalau diam terus, maka jangan pernah komplain kalau negara tidak baik. Karena Anda saja diam. Jadi butuh orang-orang baik bersuara, menyampaikan pendapat agar orang-orang melihat ada solusi. Oke, baik. Ya. Berarti Pak, atas dasar atas dasar kebutuhan tadi sehingga GNPF yang ilegal ini jadinya tidak terfokuskan ke situ jadinya gitu, atau bagaimana Pak? Artinya ini nggak ada akte pendirian nih gitu, ilegal nih berarti kalau gitu. Itu bagaimana Pak? Dalam perspektif hukum, kalau bicara organisasi secara hukum administratif, ya dia tidak punya akte pendirian. Tapi ketika ditelisik lebih jauh, dia bagian dari ormas-ormas di lain tempat yang bergabung gitu loh. Tadinya gerakan ini kan tidak disangka sebesar ini. Kita hanya fokus waktu itu menyelesaikan agar ada penindakan hukum yang adil. Oke, baik. Artinya GNPF ini adalah perhimpunan dari berbagai macam ormas gitu, Ya, Pak. ya. Atau juga mungkin barangkali ini sebagai pembenteng bahwa kalau nanti pemerintah ingin membubarkan tidak bisa gitu, karena tak ada yang perlu dibubarkan. Itu bagaimana gitu? Ya, tentu kita juga memahami bagaimana cara berorganisasi, karena ini semua kan backgroundnya organisasi. Tapi satu hal yang harus dicatat adalah ketika tidak ada ormas atau elemen muslim yang bergerak, GNPF ada di depan. Kita yang berhadapan dengan sahabat-sahabat Polri, kita terus berhadapan karena situasi. Apa boleh buat? Oke. Teman-teman kita semua kemarin ketika kasus hukum kita hadapin, ormas lain tiara. Oke. Nah. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sebenarnya banyak sekali pemirsa yang perlu kita diskusikan lagi di sini, tetapi disebabkan durasi sehingga tidak bisa dilanjutkan kembali. Tetapi untuk itu, sebelum kami tutup diskusi ini, kami ingin memintai pendapat dari kedua bintang tamu kita hari ini, ya istilahnya closing statement lah begitu. Nanti closing statement dari pihak GNPF dan juga dari pihak kepolisian bagaimana. Dari Bapak, boleh Bapak tumpal dulu? Baik. Closing statement saya adalah bahwa penistaan agama ini harus sama-sama kita cegah dengan porsi masing-masing. Kita berharap Polri selaku penegak hukum lakukanlah tugas sebaik mungkin. Responlah kepada hal-hal yang sangat sensitif ini. Jangan biarkan ini bergerak dan bergulir di tengah-tengah umat tanpa respon Anda selaku pengaman negara ini. Mengayomi rakyat itu semboyan Polri. Maka sebaik mungkin respon dengan cepat. Kalau bisa lakukan sebuah program bagaimana cara merespon dengan cepat. Adakah pengaduan online yang kita bisa melakukannya tanpa ke medsos tapi ke online-nya Polda? Ini kan sangat berarti. Jadi kita tidak sebar ke medsos yang lain, tapi ke online-nya Polda, agar Polda bisa menindaklanjutinya. Bagi para asatis, para ustaz, para ustazah, dimanapun Anda berada saudaraku, ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat, jangan pernah menyinggung, menyakiti agama lain di luar konteks agama kita. Ajaran agama kita jelas, lakum dinukum waliyadin. Mari kita bimbing umat Islam agar tidak satupun umat Islam melakukan penistaan agama, baik kepada agama Islam maupun kepada agama lain. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin langsung saja Bapak Iwan, silakan Pak. Baik, ada nilai yang negara-negara Barat punya, yakni freedom of speech, kebebasan berbicara. Berbicara. Nah,
di balik kebebasan berbicara ada yang kontra, namanya hate speech. Nah, kita di negara timur juga punya nilai toleransi. Itu yang hidup dari zaman nenek moyang kita sampai dengan sekarang. Nah, mudah-mudahan nilai ini kemudian jangan dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang bernilai intoleransi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus terus melakukan edukasi kepada keluarga, kepada lingkungan, agar kemudian problem-problem kemasyarakatan ini tidak berkembang liar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pemirsa, akhirnya sudah 1 jam kita bersama di studio ini. Terima kasih kepada Bapak Kombes Pol Dr. Haji Irwan Anwar SIK SHM Hum selaku sebagai Dir Krimum Polda Sumut. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Haji Tumpal Panggabean MA, Wakil Ketua Umum GNPF Ulama Sumut. Terima kasih Bapak waktunya. Kami ucapkan semoga kedua bintang tamu kita hari ini pulang dengan selamat sampai ke tujuan. Dan pemirsa, akhirnya cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya Indra Utama Tanjung dan kru yang bertugas mengundurkan diri. Nasrul minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.